Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman Kadanafis, di depan kita ini ada manfish 3 bulan up, ini mau masuk 4 bulan, belum ya, masih 3 bulan 1 mingguan, masih kurang lebih 3 minggu lagi dia masuk usia 4 bulan. Tapi ada yang kecil, ini kecil, padahal ini lahirnya sama, ada yang besar sana di belakang sana dibanding dengan yang ini, agak kecil yang di depan ini juga kecil ya, begitu ya. Nah di usia yang ini sepertinya sudah mulai nampak mana jantan mana betina. Tapi 4 bulan itu sampai 4 bulan atau 5 bulan itu paling enak kita tentukan, itu paling gampang sekali kita tentukan. Tapi di sini kita sudah bisa menebak ya, mana yang jantan mana yang betina. Nah teman-teman Kadanafis, yang kita bahas kali ini bukan jantan dan betinanya, tapi bagaimana harga ikan itu di pasaran dia bisa bertahan, harganya tetap mahal, dan ada yang ikan-ikan yang awalnya dia mahal kemudian anjlok, hancur harganya. Nah itu terjadi di beberapa jenis ikan. Sama dulu ikan cupang pada saat naik itu, pada saat booming dia benar-benar harganya meroket ya, tinggi harganya. Nah pada saat itu karena itu tinggi harganya, orang mulai berpikir, nah ini uang, ini cuan, ini uang, ini fulus. Nah berlomba-lombalah orang untuk mengawinkan, breeding, berlomba-lomba, sehingga yang breed itu jumlahnya banyak, sementara permintaan pasar terbatas. Sehingga begitu jadi hasil breedingnya, ikan malah melimpah sementara permintaan pasar sedikit. Maka saat itu anjloklah, hancurlah harga ikan-ikan cupang, karena ikan sudah gampang didapat dengan warna-warna yang bagus, model yang bagus, harganya tidak mahal, terus turun terus begitu, seperti itu. Nah itu bukan hanya berlaku di ikan cupang ya, di semua jenis ikan. Kalau ikan itu berlimpah, bukan hanya ikan sih sebenarnya, jenis apa saja, kalau dia melimpah sementara permintaan pasar sedikit, dia akan jatuh harganya. Nah seperti ikan ini pernah jatuh juga harganya, tapi karena yang breed ini tidak terlalu banyak, jadi dia tidak terlalu jatuh, tidak benar-benar anjlok sama sekali, enggak ya, untuk manfish ini. Tapi yang sekarang yang belum lama booming, belum lama naik harga itu ikan ini. Nah ini beberapa bulan lalu ini naik betul, dia punya harga itu agak mahal. Kemudian dilihat banyak yang cari harga mahal, berlomba-lomba lah untuk orang breed, kawinkan banyak. Nah pada saat naik, orang berlomba-lomba breed. Setelah itu waktu yang tidak terlalu beda jauh, karena orang berlomba-lomba, maka berlimpahlah ikan-ikan ini di pasaran. Karena berlimpah, harganya akhirnya jatuh, karena yang budidaya banyak, permintaan sedikit ya, sama seperti nasibnya cupang. Sekarang juga orang mulai ke ikan gabus ya, ikan gabus karena harganya naik. Nah ikan gabus, hati-hati dengan ikan gabus. Ikan gabus itu nama Indonesia, nama daerah ada seperti Cana, Toman itu di Kalimantan ya. Sementara Cana itu nama ilmiahnya. Jadi hati-hati, karena ada yang mengatakan ikan gabus
ikan cana dan toman itu beda. Salah, itu sebenarnya satu, hanya namanya yang beda-beda ya. Kalau di Jawa ada nama apa ya, gabus itu ada nama. Nah kalau di daerah saya juga ada, saya lupa apa namanya. Nama ilmiahnya itu cana ya, sehingga dia sebenarnya sama semua, itu semua gabus. Kalau bahasa umum Indonesia ya, itu gabus semuanya. Nah sekarang lagi booming itu. Nah tunggu pada saat orang berlomba-lomba untuk breed, begitu kebanyakan, banyak, akhirnya berlimpah di pasaran, sementara permintaan sedikit, anjlok lagi harganya. Nah bagaimana cara untuk mempertahankan harga? Ini agak susah, karena kita tidak mungkin melarang orang untuk breed. Tetapi kalau kita selalu berusaha untuk cari genetik yang baik, hasil yang terbaik lah ya. Nah itu benar-benar tidak benar-benar anjlok. Artinya ikan kita memang masih berharga walaupun turun ya, tapi tidak benar-benar sama sekali tidak bernilai. Yang bukan, sebenarnya bukan tidak bernilai ya, ada nilainya, tapi hanya benar-benar jadi sangat murah ya, dari jutaan pada akhirnya jadi ribuan. Bisa bayangkan, jutaan jadi ribuan ya. Kalau dari jutaan ratusan turun ke ratusan masih, tapi kalau dari jutaan turun ke ribuan itu kan jauh sekali. Nah apalagi di daerah-daerah itu banyak orang yang selalu melihat di YouTube atau dari temannya atau dari apa saja, ini ikan lagi bagus, lagi viral, mulai cari beli sepasang baru breed. Ada yang berhasil, ada yang tidak, tapi orang yang sudah berpengalaman breeding ikan itu kebanyakan berhasil. Nah saat itu melimpahlah ikan-ikan itu. Seperti itu ya teman-teman Kandanafis. Kenapa ikan itu selalu ada yang jatuh harganya ya, karena sangat banyak yang breeding sementara pasarnya minta cuma sedikit. Nah ikan itu mau diapakan? Kalau kebanyakan mau diapakan? Seperti itu, sehingga harganya dia drop. Nah kalau ingin selalu ikan harganya bagus agak susah ya memang. Kalau mau yang benar-benar harganya selalu tinggi, cari ikan yang susah untuk dibudidaya, tapi dia bagus ya. Artinya dia ikannya itu bagus, mungkin warnanya menarik, mungkin ya, pokoknya dia bagus, dia banyak orang yang tertarik, tapi dia susah untuk dikawinkan, artinya butuh penanganan khusus mungkin. Nah itu harganya tidak akan anjlok banget, enggak. Karena yang breed pasti banyakan gagal. Nah kalau banyakan gagal, ikannya di pasaran tetap sedikit, sementara permintaan banyak, tetap harganya tinggi. Nah seperti itu ya teman-teman Kandanafis. Seperti yang ini sudah mulai anjlok. Informasi dari teman di Jawa, ini yang breeding banyak sekali yang breed ya. Yang dulu pernah naik juga neon tetra, sementara yang breed banyak, permintaan pasar sedikit, anjlok lagi. Seperti itu ya. Nah jadi kalau kita katakan harga ikan tidak pernah anjlok, itu agak setengah mati. Untuk mempertahankan ikan juga yang anjlok setengah mati, harganya tidak anjlok setengah mati, melainkan ikan yang setengah mati di breed, setengah mati di budidaya. Mungkin waktu dia kawinkan berhasil, tapi telur-telurnya pada rusak, atau setelah menetas kecil-kecil anaknya pada mati. Nah itu yang ikan-ikan yang jenis seperti itu, yang setengah mati di breed, nah itu akan hasilnya harganya bisa tetap ya agak tinggi ya, relatif stabil lah dia punya harga. Nah demikian ya teman-teman Kandanafis, berbagi sedikit kenapa ada yang ikan-ikan anjlok harganya, kenapa ada yang tetap bertahan tinggi. Nah kalau yang sekarang ini kan lagi naik-naiknya si cana, ikan gabus,
atau di daerah Kalimantan disebut toman, Malaysia sebagian toman juga namanya. Nah, demikian teman-teman Kadana Fish, jangan lupa di like, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.